Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semangat kita tidak akan kunjung berhenti sampai kehidupan berakhir. Sama seperti semangat kita mendukung timnas sepak bola Indonesia untuk berprestasi di pentas dunia. Hari ini kita tidak mampu berkata-kata. Dari kanal Icam Sport kita akan menyimak ulasan yang penuh dengan semangat. Berterima kasih kita untuk Icam Sport berbagi konten semangat ini. Dan langsung saja kita akan menyimak dari kanal Icam Sport berikut. Pada sebuah hari dalam hidup kita, entah kapan tepatnya, kita jatuh cinta pada sepak bola. Tapi bukan hanya pada gol, atau pada nama-nama besar, atau pada gemuruh stadion yang terasa seperti gempa kecil. Kita jatuh cinta karena sepak bola, entah bagaimana caranya, entah dari mana asalnya, selalu berhasil menyatukan hal-hal yang berserakan dalam diri kita. Harapan, luka, keberanian, dan cinta yang terlalu lama digantungkan pada tanah air. Dan dari semua yang kita cintai dalam sepak bola Indonesia, satu yang tak pernah benar-benar kita tinggalkan adalah tim nasional. Sepak bola kita tidak bagus-bagus amat, cenderung mengecewakan malah. Timnas juga hampir tak pernah angkat piala. Beberapa kali malah memunculkan drama, tapi kita tak bisa meninggalkannya, karena seperti itulah jatuh cinta. Garuda itu mungkin pernah terlatih, terbang rendah, sayapnya pernah compang-camping, tapi tetap saja kita selalu mendongak, selalu berharap, dan diam-diam kita selalu menunggu momen ketika langit itu kembali merah. Bukan oleh amarah, tapi oleh semangat yang menyala dari tribun stadion. Sekarang momen itu datang lagi. 5 Juni 2025 di Gelora Bung Karno, laga Indonesia versus Tiongkok berlangsung. Ini bukan sekadar pertandingan, ini panggung sejarah kecil yang menanti untuk dicatat dalam ingatan kita bersama. Sebab lawan di depan bukan sembarangan. Tiongkok datang dengan kedalaman skuad, kecepatan permainan, dan sejarah panjang mengalahkan Indonesia. Ya, selama ini kita inferior. Bayangkan dari 14 tatap muka, Indonesia menelan 10 kekalahan, termasuk di pertemuan terakhir di Qingdao Oktober lalu. Tapi kali ini kita punya sesuatu yang mereka tak punya. Tribun yang bisa bicara. Gelora Bung Karno bisa bicara. Bukan hanya nyanyian, tapi semacam mantra kolektif. Suara ribuan orang yang tak pernah bicara sebelumnya, tak saling kenal, tapi bersatu dalam satu tujuan, menyokong Garuda agar tetap terbang. Masih terasa betul dalam ingatan saat GBK bergetar oleh 80.000 orang yang tak ingin pulang walau skor tak berpihak. Atau dulu saat Boas dan kawan-kawan membuat kita percaya bahwa mimpi itu masih bisa ditulis dengan tinta merah dan putih. Atau malam-malam di mana kita tak menang, tapi pulang dengan dada penuh rasa. Rasa telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Sekarang kesempatan itu datang lagi, di ajang yang lebih bergengsi, di panggung yang tak menyisakan negara ASEAN lain selain Indonesia. Jadi jangan tunggu sampai detik akhir. Jangan berpikir, nanti juga ramai. Jangan pikir, toh aku nonton dari rumah, karena stadion tanpa kita adalah ruang hampa. Dan tim tanpa dukunganmu adalah tim yang separuhnya hilang. Ingat, tanpa pendukungnya, sepak bola tidak ada artinya. Kita sering mengeluh tentang sepak bola negeri ini. Setiap musim, bulan, pekan, atau bahkan setiap hari. Tentang federasi, wasit, pemain, ketidakpastian, permainan politik. Tapi mungkin sekarang saatnya kita berhenti menunggu sempurna. Karena sepak bola bukan soal sempurna. Ia soal hadir, mencintai meski berkali-kali dikecewakan, disakiti, dan dihianati. Dan mencintai bisa berarti hadir. Salah satu caranya dengan datang ke stadion. Membeli tiket bukan untuk hiburan, untuk ikut-ikutan, atau sekadar meramaikan, tapi untuk pengharapan. Berdiri bersama, menyanyi bersama, dan mungkin menangis bersama. Karena di tengah dunia yang makin terfragmentasi ini, hanya sedikit momen yang bisa membuat kita merasa utuh. Sepak bola dengan tribun salah satunya. Di sanalah kita setara, tak peduli kau datang dari mana, kerja apa, punya berapa di dompet. Kawan, barangkali kau sedang sibuk bekerja, barangkali hidup sedang mencengkram dengan kukunya, atau barangkali kau hanya sedang lelah. Lelah berharap, lelah percaya, lelah mencintai negeri yang tak selalu balas menyapa. Tapi saat ini, hari ini, izinkanlah kami menagih satu malam darimu.
Dari kalian, dari kita termasuk saya. Satu malam saja tanggal 5 Juni 2025 untuk menyanyikan lagu lama dengan dada yang masih bisa berdebar untuk Garuda. Dengan bulu di sekujur tubuh yang masih bisa berdiri karena Indonesia Raya di stadion bernama Gelora Bung Karno. Tempat yang pernah menjadi saksi luka dan suka akan berdiri orang-orang terpilih dengan lambang Garuda di dada melawan Tiongkok. Tim yang bukan hanya kuat, tapi juga mencerminkan sejarah panjang Asia yang kerap tak berpihak pada kita. Kawan, pertandingan ini bukan sekadar bola. Ini adalah panggung jiwa, tempat air mata bisa jatuh tanpa malu, dan pelukan antara orang asing jadi sahih karena merah dan putih. Kadang kita kalah, tapi siapa bilang kekalahan berarti tak layak dicintai? Kekalahan tak mengurangi kadar cinta kepada tim nasional, tak mengurangi apapun. Ia hanya menyisakan kecewa sesaat. 5 Juni nanti stadion tua itu memanggil kita lagi. Dari Palmerah, dari Lenteng Agung, Ciledug, dari gang-gang sempit Jakarta yang tahu betul bagaimana caranya mencintai dalam keterbatasan. Atau dari luar kota yang tahu pasti bagaimana caranya mencintai dari kejauhan, tapi tetap memendam cinta yang sama besarnya. Apakah dukungan mereka kurang penting? Apakah kadar cinta mereka terhadap timnas tak sebesar yang lain? Tidak. Mereka adalah fondasi. Tanpa mereka, GBK hanya jadi panggung hampa yang bergema untuk dirinya sendiri. Suatu hari nanti, semoga semua yang mencintai bisa datang, baik dari Sabang sampai Merauke. Tapi sebelum hari itu tiba, kita harus tahu bahwa Garuda bukan hanya milik mereka yang di tribun. Garuda milik semua orang yang menggetarkan dadanya saat lagu kebangsaan dikumandangkan, dimanapun mereka berada. Entah itu di kursi penonton paling atas, di teras rumah yang mengelupas catnya, atau di balik kemudi ojek daring yang melaju cepat demi menyelesaikan satu order sebelum kick-off. Mereka yang tak datang, tapi tak pernah pergi. Mereka yang diam-diam menyelipkan harapan di setiap peluit. Dan mereka juga adalah Indonesia. Laga pertandingan ke-9 ini mempertemukan Indonesia menghadapi Tiongkok akan dipimpin oleh wasit Rustam Lutfilin dari Uzbekistan. Bapak wasit Rustam Lutfilin ini sudah mengenal dan cukup akrab dengan timnas Indonesia karena sudah 3 kali memimpin pertandingan yang juga timnas diadili di lapangan. Ketika itu babak-babak sebelumnya di putaran kedua dan di tahun 2024 lalu Rustam Lutfilin juga memimpin pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi, dan beliau sudah mengenal timnas dan para pemain timnas Indonesia, terlebih memberikan kartu merah atau kartu kuning kedua untuk Justin Hubner. Tentu saja ini akan dikenang oleh Justin Hubner. Pak Rustam Lutfilin dari Uzbekistan adalah wasit yang bisa diandalkan. Dan sebagai informasi, 3 kali memimpin pertandingan laga timnas Indonesia, 3 kali kemenangan direbut oleh timnas Indonesia. Harapan besar dan doa terbaik kita adalah Indonesia dan timnas Indonesia bisa meraih yang terbaik, bisa membuktikan kita mampu berbicara di pentas sepak bola dunia. Apa kita butuh NASA seperti netizen-netizen Indonesia lainnya? Karena esok hari adalah Hari Raya Idul Kurban, Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Banyak netizen-netizen kita bernazar, bila pun Indonesia akan memenangkan pertandingan, mereka akan berkurban, membeli binatang ternak, sapi, kambing, untuk dikurbankan sebagai tanda syukur Indonesia bisa melangkah lebih jauh dan mengalahkan timnas Tiongkok. Akhirnya, jangan berhenti terus mendukung, mendoakan timnas Indonesia bisa raih capaian terbaik. Kalau kata-kata sudah habis, dari kemarin kata-katanya sudah habis. Terima kasih sudah menyimak konten singkat kali ini. Kita menantikan pertandingan Indonesia melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 20.45. Semangat terus mendukung timnas Indonesia.
Assalamualaikum.